Ray Dalio adalah seorang pengusaha pemilik Bridgewater Associates. Dalam bukunya yang berjudul Principle, ia menuliskan, sebuah kebodohan ketika mendapatkan uang dijadikan sebagai tujuan. Sesungguhnya, uang itu tidak memiliki nilai apapun. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana cara kita berpikir untuk menjadi orang yang baik, gitu ya. Di dalam bukunya Marcus Aurelius Meditation mengatakan bahwa jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah memikirkan tentang hal yang tanpa diragukan adalah baik, seperti kebijaksanaan, pengendalian diri, keadilan, keberanian. Dengan memikirkan hal tersebut, kamu akan mampu menolak pendapat populer yang mengatakan bahwa hal yang baik adalah hal untuk dicoba dalam hidup. Hal yang sangat wajar jika banyak orang menganggap hal-hal baik adalah memiliki apa yang kita inginkan, seperti harta, jabatan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Seorang stoik akan menganggap hal-hal tersebut tidak wajar. Hal-hal yang baik untuk seorang stoik adalah 4 virtue atau keutamaan. Uang adalah salah satu hal yang sering dijadikan ukuran bahwa hidup seseorang baik atau tidak. Selain itu, uang juga banyak dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu. Uang memang penting untuk kita miliki bila kita ingin bertahan hidup, tetapi uang bukan satu-satunya alat atau bahkan bukan alat untuk mengukur hidup seorang itu baik atau tidak. Jadi dalam stoicisme itu kita ada ukuran untuk mengukur seseorang itu baik atau tidak. Kita itu baik atau tidak. Saya ingin menjelaskan dulu tentang kutipan Ray Dalio ya. Ray Dalio itu adalah seorang pengusaha, dia adalah orang kaya dan bukunya itu dibaca oleh Bill Gates dan orang-orang kaya lainnya gitu ya. Dan dia itu menulis buku prinsip atau principle yang isinya itu menjelaskan atau menjabarkan prinsip-prinsip hidup dia di dalam hidup. Nah, salah satunya itu adalah prinsip dia tentang uang. Jadi, uang itu bagi dia bukan sesuatu hal yang harus menjadi acuan atau tujuan dalam hidup. Kata dia sendiri, jika seseorang itu menjadikan uang itu sebagai tujuan hidup, maka ia itu adalah seorang yang bodoh gitu ya. Karena memang sebenarnya uang itu tidak memiliki nilai intrinsik gitu ya, nilai yang benar-benar baik gitu. Kenapa begitu? Saya coba jelaskan ya. Misalkan kita punya uang Rp1.000. Rp1.000 itu ketika kita bisa membelikan banyak permen dalam artian misalkan 1 bungkus permen, dan permen itu bisa dibagikan atau bisa dimakan atau bisa disimpan dalam jangka waktu 1 bulan, maka uang Rp1.000 itu banyak gitu ya. Tetapi ketika uang Rp1.000 itu kita coba untuk membelikan mobil, maka uang itu akan menjadi sedikit karena uang itu tidak cukup untuk membeli mobil gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah sama halnya dengan apa yang ditulis Seneca gitu. Kita itu seharusnya berpikiran bahwa bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi berapa sedikit keinginan kita. Jadi uang itu akan terasa sedikit bila keinginan kita banyak. Uang itu akan terasa banyak ketika keinginan kita itu sedikit gitu ya. Dan juga kita harus harus melakukan sesuatu hal itu karena kita mencintai
hal yang kita lakukan. Kita itu melakukan sesuatu karena memang kita ingin melakukannya, bukan karena uang, bukan karena sesuatu hal yang berada di luar kendali. Atau mungkin kita melakukan sesuatu karena sesuatu itu membawa kebahagiaan. Atau kita melakukan sesuatu karena sesuatu itu membawa pleasure bagi kita, gitu ya. Itu tidak boleh gitu. Kita tidak boleh berpikir bahwa sesuatu itu membawa kebahagiaan bagi kita. Sesuatu itu memberikan kenikmatan bagi kita. Kita tidak boleh dalam stoicisme itu melakukan atau berpikiran seperti itu. Jadi ketika kamu bekerja, ya memang kamu harus bekerja menurut atau bekerja dengan menggunakan cinta. Ya, cinta itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Ketika kita tidak bisa mencintai pekerjaan kita, maka ada yang salah gitu. Kenapa kita tidak mencintai pekerjaan yang kita lakukan? Yang salah itu adalah pendapat yang berada di dalam pikiran kita. Ketika kita tidak menyukai pekerjaan kita, kita akan berpikir atau kita itu mempunyai alasan kenapa kita tidak mencintai. Nah, tugas kita itu mencari kenapa kita tidak mencintai pekerjaan kita. Jawabannya akan selalu ditempatkan atau jawabannya itu akan terjawab ketika kita tahu apa yang tidak kita cintai. Sebenarnya kita itu bukan tidak mencintai pekerjaannya, tapi kita itu tidak mencintai hasilnya. Gitu ya. Kebanyakan misalkan, oke, saya kerja, saya hanya melakukan pekerjaan saya dan saya mendapatkan uang gaji setiap bulan gitu. That's it. Dia itu datang ke pekerjaan bukan untuk bekerja, tapi untuk mendapatkan uang gitu. Tapi dia itu tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pekerjaannya dia gitu ya. Kalau kata Panji, dia itu adalah seorang office zombie. Dia cuma datang ke pekerjaannya dia, melakukan apa yang harus dilakukan, lalu pulang, tidur, rutinitas balik lagi tanpa memikirkan apa yang bisa dia perbaiki gitu dalam hidupnya. Yang penting gue kerja dapat uang, udah gitu aja gitu ya. Jadi ya seharusnya hidup yang baik itu adalah hidup yang memiliki keutamaan tadi ya. Jadi kita kerja, kita tidak mencintai pekerjaannya, maka kita lihat kalau ketika kita tidak mencintai pekerjaan karena memang hasilnya tidak ada, ya maka kita harus menggunakan empat keutamaan ini untuk bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik agar kita hidup dengan baik gitu ya. Keberanian itu kita butuhkan di dalam pekerjaan untuk mencoba hal yang baru di dalam pekerjaan gitu ya. Ketika bos kita melakukan atau menantang kita untuk melakukan hal yang bukan urusan kita, maka kita harus memiliki keberanian. Oke, saya bisa melakukannya, saya akan belajar. Itu butuh keberanian gitu. Ketika kamu bilang itu kan bukan kerjaan saya, bisa dibilang itu adalah sebuah ketakutan di dalam diri kamu untuk melakukan hal baru karena kamu takut ketika hasilnya tidak baik, kamu akan dilihat sebagai orang yang tidak mampu gitu. Ketika kamu diberi pekerjaan atau tantangan baru oleh atasan kamu, ya kamu harus coba ini. Saya berani untuk mencoba melakukan hal ini. Oke bos, siap. Tapi saya nggak biasa melakukan ini ya. Kamu jelasin aja, Kak. Saya mau belajar, saya coba gitu ya. Lalu kendalikan diri itu untuk berusaha bagaimana caranya kamu belajar melakukan hal baik itu. Ketika kamu tidak punya pengendalian diri atau temperance, maka kamu tidak akan belajar apa-apa. Kamu tidak akan mempunyai kamu tidak akan berusaha mengendalikan diri untuk belajar, gitu ya. Lalu keadilan itu dalam pekerjaan ya melakukan hal yang tepat pada saat ini gitu. Ketika kamu tidak bisa melakukan atau bukan tidak bisa, belum bisa
Hal yang tepat yang harus kamu lakukan adalah mengerjakan pekerjaanmu dengan apa yang kamu ketahui. Tetapi kamu juga harus belajar bagaimana cara memperbaiki pekerjaan kamu. Gitu ya. Lalu kebijaksanaan itu kamu sudah tahu bahwa kamu itu melakukan hal yang tepat, hal yang baik, yaitu belajar. Hasilnya itu pasti ada, tetapi lagi-lagi hasil yang kamu kejar itu apa? Ketika hasil yang kamu kejar itu adalah belajarnya atau proses belajarnya, maka kamu akan mendapatkan itu gitu. Tetapi ketika hasilnya itu kamu mendapatkan uang, maka uang itu kan jauh. Uang itu belum ada. Dan pujian pun belum datang gitu. Jadi kebijaksanaan itu kamu harus berpikiran bahwa saya melakukan hal yang baik dan saya sudah melakukan hal yang tepat, yaitu melakukan pekerjaan saya dengan ilmu yang saya miliki, tetapi saya masih atau akan memperbaiki apa yang saya kerjakan dengan mempelajari hal-hal tersebut. Gitu ya. Jadi Stoik itu adalah seorang yang selalu mendisiplinkan pikirannya untuk selalu menginginkan hidup yang baik, dan hidup yang baik itu adalah hidup yang memiliki virtue, 4 keutamaan tadi. Ya, jika kamu ingin menaruh atau menggunakan virtue dalam pekerjaan, yaitu tadi berani untuk mencoba hal yang baru, mengendalikan diri agar kamu bisa selalu disiplin, lalu justice atau keadilan itu kamu melakukan hal yang tepat, kebijaksanaan itu kamu tahu kamu sudah melakukan hal yang tepat, tetapi jangan mengharapkan apa-apa gitu. Yang kamu tuju adalah prosesnya, yang kamu tuju adalah sakitnya gitu, yang kamu tuju adalah bagaimana kamu belajarnya gitu, bukan uang, bukan pujian dari bos, bukan pujian dari teman sekantor, atau bahkan hal-hal yang di luar kendali tadi gitu ya. Jadi orang baik itu orang yang memiliki 4 keutamaan di dalam stoicisme. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.